Satu dengan firman-Mu, dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam kasih-Mu, ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu.
Shalom dan salam sejahtera diucapkan kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi sekalian. Mari kita mulakan kebaktian perjamuan kudus. Saya persilahkan semua untuk berdiri. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ya, sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Haleluya. Doa untuk kesucian. Mari kita bersama-sama katakan, Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, glory nama Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
firman Tuhan dipetik daripada Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga 14. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Kerana kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang kerana mempunyai pencendera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Salam sejahtera dan selamat beribadah bersama dengan keluarga. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pimpinan dan perlindungannya kita boleh ada berkumpul kembali bersama-sama dengan keluarga, beribadah kepadanya, mensyukuri kebaikannya. Dan saatnya kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam syurga, kami bersama-sama dengan rendah hati datang di depan hadirat-Mu ya Allah, mensyukuri kebaikan-Mu Tuhan yang telah memelihara kami sepanjang hari-hari yang lalu. Dan saatnya Tuhan kami merenungkan firman-Mu ya Bapa. Kami mohon Tuhan agar Roh Kudus-Mu membimbing kami ke dalam kebenaran-Mu ya Allah. Mampukan kami Bapa dalam surga untuk memahami firman-Mu, menerima firman-Mu ke dalam kehidupan kami. Mengizinkan firman-Mu Bapa dalam surga menjadi pedoman bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi sebagaimana tema kita dalam masa 2 tahun ini adalah tahun bertindak, ya, tema gereja kita tahun bertindak. Maka firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita bertindak melangkah ke arah kematangan. Bahagian pertama. Jadi petikan firman Tuhan sudah dibacakan sebentar tadi daripada Ibrani pasal 5 ayat 11 hingga akhir. Nah, apabila kita melihat surat Ibrani ini, ya, surat Ibrani ini ditujukan kepada segolongan orang Kristen yang sedang menghadapi tantangan yang keras, yang berkemungkinan meninggalkan iman percaya mereka dalam Tuhan. Dan oleh sebab itu maka penulis Ibrani berusaha mendorong, meyakinkan mereka supaya tetap percaya kepada Yesus. Untuk meyakinkan mereka tetap percaya kepada Yesus, dari pasal 1 hingga pasal 5, penulis menjelaskan kepada mereka siapakah Yesus itu. Penulis mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah yang lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Bahwa Yesus adalah lebih tinggi daripada Musa, bapak rohani yang mereka hormati. Bahkan lebih tinggi daripada Harun, ya, dan anak-anaknya yang merupakan pengantara di antara mereka dengan Allah. Dan yang lebih istimewa lagi, Yesus adalah imam agung yang kekal selama-lamanya, yang dilantik oleh Allah sendiri, seperti mana Imam Melkizedek. Namun sebelum penulis ya mau melanjutkan tulisannya ini, dia teringat, dia terpikir, kalau kita bayangkan sekarang ini mungkin dia meletakkan pennya, ya, dan dia berpikir sejenak bahwa sia-sia mungkin dia melanjutkan penjelasan tentang pribadi Yesus ini yang sekarang merupakan imam agung yang sudah berada di surga. Bentuk pelayanannya yang dia lakukan terhadap orang-orang percaya yang sekarang ini ada. Sebelum dia menjelaskan, maka dia memberikan teguran terlebih dahulu kepada mereka, ya, yang merupakan penerima daripada tulisannya ini. Dan teguran itu mungkin juga merupakan teguran kepada segolongan daripada kita pada hari ini, ya. Kita baca sekali lagi bentuk teguran dia. Dikatakan di sini tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang kerana mempunyai panca indera yang terlatih untuk membezakan yang baik daripada yang jahat. Jadi pada bahagian
firman Tuhan ini ataupun petikan ini ataupun teguran ini, penulis kita melihat ya 3 perkara ataupun 3 topik yang dibincangkan oleh penulis ini yang merupakan perkara-perkara yang menghalangi orang-orang percaya untuk maju secara rohani, yang merupakan tanda-tanda bahwa orang-orang percaya ini boleh meninggalkan iman mereka di dalam Kristus Yesus. Ya, mereka yang mungkin merupakan tanda-tanda kemunduran rohani dalam kehidupan orang-orang percaya sehingga boleh meninggalkan iman percaya mereka dalam Tuhan Yesus. Tapi bagi kita yang mendengarkan saat ini, kiranya kita mau melihat sebaliknya. Kita mau melihat bagaimana supaya daripada mendengarkan firman Tuhan ini kita boleh mengambil langkah menuju ke arah kematangan. Ya, jadi kita mau melihat 3 perkara yang menolong kita untuk mengambil langkah menuju ke arah kematangan. Nah, yang pertama adalah bertindak, berusaha memahami firman Tuhan. Kita baca sekali lagi Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Terjemahan lainnya akan ayat ini mengatakan sukar untuk menjelaskan kepada kamu, sebab kamu tidak lagi coba untuk mengerti. Di dalam ayat ini penulis merujuk kepada pembacanya sebagai pendengar yang lamban. Kata yang diterjemahkan lamban berasal daripada istilah Yunani yaitu notroi yang membawa maksud malas ataupun lembab. Jadi kita melihat di sini bahwa kritikan pembaca di sini bukanlah bermaksud orang Kristen yang akan menerima suratnya itu tidak pandai ataupun tidak cerdas ataupun tidak dapat memahami. Tapi sebaliknya mereka malas untuk memahami. Mereka tidak berusaha ambil tahu dan tidak peduli apa yang mereka anggap sebagai kepercayaan mereka. Dan oleh sebab itu penulis mendapati sukar untuk mengajar mereka karena sukar untuk membuat mereka faham akan apa yang akan diajarkan. Jadi pada ayat selanjutnya penulis mengatakan bahwa mereka adalah bayi ya secara rohani, di mana mereka hanya mau menerima ajaran-ajaran yang mudah saja. Apabila ajaran itu sukar bagi mereka, maka mereka tidak mau menerimanya ataupun mereka tidak suka untuk menerimanya. Apabila pengajaran-pengajaran yang mencabar intelektual mereka ataupun yang memerlukan daya fikir mereka, mereka tidak mau menerimanya. Mereka tidak mau berusaha untuk mencari tahu perkara-perkara yang sedemikian. Maka di sini lamban merujuk kepada keadaan rohani yang bersikap tidak peduli dan malas untuk mempelajari firman Tuhan yang menghalang mereka untuk bertumbuh secara rohani dan akhirnya tidak berbuah. Dan kalau kita melihat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 13, di sana Rasul Paulus memberi pujian kepada jemaat yang menerima tulisannya. Dikatakan dalam tulisan Rasul Paulus ini 1 Tesalonika 2:13 dia mengatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Jadi di sini Rasul Paulus memuji orang-orang yang mendengarkan pengajarannya, bahkan yang mungkin membaca tulisan-tulisannya. Mereka itu menerima firman yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai penyataan Allah, dan mereka sungguh-sungguh menerimanya, dan mereka mengizinkan firman Allah itu bekerja dalam kehidupan mereka sehingga mereka menunjukkan kematangan rohani. Dan oleh sebab itu maka Rasul ataupun pribadi yang menuliskan surat kepada Ibrani ini menegur mereka akan keadaan mereka yang berada di mana keadaan mereka yang tidak mendorong untuk mereka maju secara rohani, di mana mengingatkan mereka bahwa keadaan mereka itu masih seperti bayi yang mau menerima yang mudah saja, dengan tujuan untuk mencabar mereka supaya mereka lebih rajin berusaha untuk merenungkan firman Tuhan, lebih rajin berusaha untuk mempelajari firman Tuhan. Apabila mereka dapati sukar, mereka mau cari tahu, mereka memperdulikan firman Tuhan itu. Dan untuk firman Tuhan ini juga untuk kita pada hari ini, mungkin ada di antara kita yang seperti itu ya, pendengar yang lamban, yang bukannya
karena tidak cerdas ataupun tidak dapat memahami firman Tuhan, tapi karena malas untuk belajar, bosan terhadap firman Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan, sehingga tahap pengetahuan kita berada pada keadaan yang begitu saja, ya, tidak ada kemajuan secara rohani, karena tidak mengizinkan firman Tuhan itu selain daripada berusaha memahaminya, tidak mengizinkan firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Maka mari kita bersama-sama diingatkan ataupun ditegur oleh firman Tuhan ini untuk mengambil tindakan, yaitu berusaha untuk mewujudkan dalam diri kita melangkah menuju kepada kerajinan untuk mempelajari firman Tuhan. Bersemangat apabila menerima firman Tuhan, bersemangat menerimanya dan berusaha untuk mencari tahu apabila itu sukar, berusaha untuk mencari tahu kebenaran firman Tuhan itu. Maka apabila kita bertindak sedemikian, maka kita akan maju, ya, melangkah maju ke arah kematangan rohani. Selanjutnya yang kedua, kita melihat bertindak mengungsikan firman Tuhan daripada ayat selanjutnya. Kita membaca ayat 12e. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Keupayaan untuk berkongsi kebenaran rohani dengan orang lain adalah tanda kematangan rohani. Tidak semua orang Kristen mempunyai karunia untuk mengajar, tapi semua orang boleh berkongsi apa yang mereka pelajari daripada firman Tuhan. Boleh berkongsi pengalaman-pengalaman mereka daripada mentaati firman Tuhan. Jadi kita melihat bahwa salah satu daripada pelajaran yang paling sukar untuk dan yang mesti diajarkan kepada kanak-kanak adalah belajar berkongsi. Jadi penerima surat ini telah cukup lama menjadi orang-orang percaya, dan sepatutnya mereka sudah sampai tahap dapat menyampaikan kebenaran Tuhan kepada orang lain, dapat berkongsi mengenai kebenaran firman Tuhan kepada orang lain, dapat berkongsi pengalaman-pengalaman daripada mentaati firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi bukannya mereka dapat berkongsi, ya, untuk menolong orang lain bertumbuh. Orang-orang Kristen Ibrani ini perlu mempelajari kembali asas-asas kehidupan orang Kristen. Dan dengan demikian maka penulis mengatakan mereka ini masih dalam keadaan bayi. Jadi daripada firman Tuhan ini kita diingatkan, ya, supaya kita melangkah ke arah kematangan rohani dengan cara kita mempelajari firman Tuhan, rajin mempelajari firman Tuhan pada bagian pertama tadi. Dan selain daripada itu, ya, kita berkongsi firman Tuhan ini kepada orang lain. Saya mempelajari satu perkara, salah satu daripada cara untuk kita menguatkan ingatan kita, apa yang sudah kita dengarkan, kita boleh ingat dalam jangka masa yang lama adalah setelah kita mendengarkan, kita kongsikan kepada orang lain. Jadi itu yang sepatutnya kita lakukan sebagai orang-orang yang dikatakan bertumbuh matang secara rohani. Apa yang kita dengarkan daripada firman Tuhan kita kongsikan kepada orang lain. Bahkan apabila kita mempraktikkan firman Tuhan dan kita mengalami kuasa Tuhan melalui mempraktikkan firman Tuhan itu, maka kita kongsikan kepada orang lain. Dan ini merupakan satu tanda kematangan rohani. Jadi mari kita bersama-sama diingatkan firman Tuhan ini, bertindak mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain. Dan selanjutnya kita melihat bertindak mendalami firman Tuhan. Selanjutnya kita membaca ayat 12b hingga 14. Dikatakan kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membezakan yang baik daripada yang jahat. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus, ya, mendefinisikan susu sebagai kebenaran dasar firman Tuhan, merujuk kepada apa yang Yesus Kristus telah lakukan di bumi ini, tentang kelahirannya, kehidupannya, pengajarannya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya. Itu merupakan susu, ya, dalam maksud daripada si penulis. Dan daging pula adalah firman ataupun ajaran tentang pelayanan Tuhan kita yang sekarang di surga sebagai imam besar bagi kita. Jadi penulis ingin memberikan
daging itu kepada mereka, tetapi ia mendapati mereka belum bersedia untuk hal itu. Memang sudah tentu bagi orang-orang dewasa sekarang ini masih juga mengambil susu, ya, sebagai orang-orang dewasa yang matang secara rohani, kita juga masih lagi berbicara tentang kelahiran Yesus, kehidupannya, pengajarannya, ya, dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Itu yang dimaksudkan oleh penulis surat Ibrani ini. Kita perlu maju melangkah lagi kepada pengetahuan selanjutnya. Kalau dalam konteks penulis ini adalah tentang dia mau berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus sebagai imam agung lakukan di surga untuk orang-orang percaya yang sekarang ini ada di bumi. Dia mau melanjutkan pengajaran tentang itu, tetapi dia mengetahui bahwa mereka belum bersedia menerimanya. Jadi bagi kita hari ini, mari kita bersama-sama diingatkan akan firman Tuhan ini. Sebagai orang yang beriman, memang kita masih belajar banyak daripada apa yang Tuhan lakukan di bumi. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ saja. Kita perlu mengetahui tentang perkara-perkara yang lebih dalam lagi tentang pekerjaan Tuhan Yesus. Contohnya dalam tulisan ini, ya, tentang pelayanan Kristus sebagai imam agung yang berada di surga sekarang ini untuk orang-orang percaya. Jadi daripada firman Tuhan ini kita diingatkan untuk bertumbuh dalam pengetahuan akan firman Tuhan, mendalami firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam ayat 14 dikatakan tadi, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membezakan yang baik daripada yang jahat. Berbicara tentang panca indera yang terlatih, itu adalah merujuk kepada orang-orang yang sudah mendalami kebenaran firman Tuhan, ya, sudah melangkah daripada asas-asas pengetahuan firman Tuhan kepada perkara-perkara yang lebih tinggi lagi dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, yang rajin mengulang kaji ataupun rajin belajar akan firman Tuhan, yang apabila mendapati perkara-perkara yang sukar untuk dipahami, mencari tahu, menanya orang-orang yang lebih arif akan hal itu, yang sama, ya, doktrin ataupun pengajarannya, yang juga berusaha untuk dapat menilai sama ada pengajaran itu boleh diterima ataupun tidak. Nah, oleh karena panca indera rohaninya sudah terlatih karena mendalami firman Tuhan, maka dia boleh membezakan mana yang patut diterima, mana yang tidak. Kalau misalnya bayi, ya, dia tidak dapat membezakan itu makanan boleh dimakan ataupun tidak. Dia akan makan sahaja. Jadi ada orang-orang yang bayi secara rohani, apabila dia mendengarkan khotbah di radio, khotbah di television, ataupun khotbah dari YouTube, dia menerima ke dalam kehidupan dia, menerima sahaja, tidak menilai sama ada itu patut diterima ataupun tidak, karena dia sendiri tidak mendalami akan kebenaran firman Tuhan yang sepatutnya dia terima, sehingga dia tidak dapat membezakan mana yang patut diterima, mana yang tidak, dan membuatkan dia keliru, sehingga menimbulkan mungkin keraguan-raguan, sehingga membuatkan dia mungkin tidak dapat maju secara rohani karena banyak persoalan-persoalan, perbandingan-perbandingan yang dibuatnya yang tidak terjawab, dan dia sukar untuk maju secara rohani. Dan oleh sebab itu maka daripada firman Tuhan ini kita diingatkan supaya mendalami kebenaran firman Tuhan, mempelajarinya. Ada buku-buku yang kita boleh gunakan, ya, contohnya buku-buku sebagai contoh seperti Alkitab Penuntun, ya, dan ada buku-buku yang sesuai dengan doktrin kita. Kalau misalnya kamu mau tahu sama ada itu boleh diterima ataupun tidak, boleh tanya kepada padri, boleh tanya kepada pastor ataupun pemimpin-pemimpin rohani yang matang, ya, dan dalami firman Tuhan. Dan daripada firman Tuhan ini maka
kita boleh berjaga-jaga dalam iman percaya kita. Jadi kita diingatkan daripada firman Tuhan ini, kita diingatkan sama ada gembala gereja, ahli PCC ataupun penyelia, pemimpin sel, kita diingatkan supaya bersama-sama, atau demikian juga jemaat, ya, supaya kita bersama-sama rajin untuk mempelajari firman Tuhan, berusaha untuk mendalami firman Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa kita masih dalam keadaan bayi secara rohani, maka mari kita bertindak untuk melangkah ke arah kematangan. Ada mungkin orang-orang percaya yang sudah menjadi anggota gereja dan diselamatkan selama bertahun-tahun sudah percaya kepada Tuhan, tetapi belum memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang mungkin asa sekalipun belum memahami karena tidak berusaha untuk mempelajari firman Tuhan. Dan ada juga yang mungkin menerima firman Tuhan itu sebagai pengetahuan untuk diri sendiri saja, tidak berusaha berfungsi dengan orang lain. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita bertumbuh ke arah kematangan dengan satu caranya adalah berfungsi firman Tuhan yang sudah kita pelajari kepada orang lain. Pengalaman-pengalaman kita yang kita sudah alami daripada mentaati firman Tuhan, kita kongsikan kepada orang lain, dan dengan demikian kita menolong orang lain bertumbuh dalam kehidupan rohani mereka. Jadi satu tanda orang-orang percaya bertumbuh matang secara rohani adalah apabila mereka boleh menjadi alat untuk menolong orang lain bertumbuh secara rohani. Jadi mari kita bersama-sama, ya, diingatkan akan firman Tuhan ini dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Rasul Paulus mengingatkan Timotius, mengatakan bahwa latihan jasmani ada faedahnya, tetapi latihan rohani sangat berfaedah dalam segala hal, karena latihan rohani memberikan faedah kepada hidup kita baik sekarang ini maupun pada masa akan datang. Jadi sebagai pengikut-pengikut Kristus, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk menghargai firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mengungsikan firman Tuhan kepada orang lain, bertindak untuk mendalami firman Tuhan, sehingga kita boleh membezakan mana yang patut kita terima, mana yang patut kita tolak, dan dengan demikian kita juga boleh mengajar orang lain pada kehidupan seterusnya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk firman-Mu yang Engkau telah perkenankan kami pelajari pada pagi hari ini. Kiranya Bapa dalam surga, kalau selama ini mungkin ada di antara kami yang mungkin dalam keadaan bayi secara rohani, kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kami Bapa untuk mengambil langkah, bertindak menuju ke arah kematangan rohani dengan rajin mempelajari firman-Mu ya Allah, dengan berusaha Tuhan untuk mengambil peduli akan firman-Mu, berusaha Bapa dalam surga untuk berkongsi firman-Mu kepada orang lain, dan dalam masa yang sama juga mendalami firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami boleh membezakan mana yang patut kami terima, mana yang patut kami tolak, dan dengan demikian kami juga boleh menjadi pengajar-pengajar firman-Mu selanjutnya. Terima kasih Bapa dalam surga, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang dimuliakan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari sekali lagi kita berdiri untuk pengakuan iman Naisin. Bersama-sama kita katakan, saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia.
Kerana kita dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula, menurut yang dibuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Selamat pagi semua jemaat Tuhan. Sekali lagi kita bersyukur atas kesempatan kita beribadah di atas talian pada pagi hari ini. Bagi Anda yang berada di Tawau dan juga kami di Kunak dan Anda yang di kawasan Ladang, selamat datang, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Oke, ada beberapa pengumuman dan juga makluman yang perlu kita dengar dan perhatikan bersama-sama dari pihak gereja. Yang pertama kita sekali lagi ingin mengucapkan tahniah kepada semua adik-adik kita yang telah mendapat keputusan SPM mereka pada baru-baru ini. Dan seperti yang kita maklum, ada di antara mereka yang mendapat keputusan cemerlang, ada yang memuaskan, dan kita percaya semua itu adalah doa daripada kita semua jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada semua adik-adik kita. Dan sebagai kesaksian bagi kami di Kunak, ada seorang calon kita, anggota gereja di Kunak, calon SPM yang mendapat keputusan 7A 2B semasa SPM pada tahun yang lepas. Jadi saya percaya ini adalah berkat daripada Tuhan, dan doakan semua adik-adik kita supaya terus bersemangat di dalam pembelajaran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mau memaklumkan di sini bahwa pada minggu depan kita akan ada doa atas talian pada hari Jumat tanggal 14 hari bulan. Sekali lagi kami mendorong supaya semua jemaat dan kita semua boleh mengikuti talian atas doa atas talian ini bersama-sama, sebab kita percaya doa boleh mengubah segala sesuatu. Amin jemaat Tuhan. Jadi sekali lagi kami menjemput dan mendorong kita supaya bukan saja mendengar pengumuman ini, tetapi bertindak untuk kita bersama-sama saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Oke, jadi itu mengenai doa. Yang seterusnya juga kami mau memaklumkan di sini bahwa pada 20 Jun seperti yang kita sudah rancang, yaitu sambutan Hari Ibu Bapa. Bagi Anda yang telah mendengar pengumuman beberapa minggu-minggu yang lepas, kami mau memaklumkan di sini bahwa sambutan Hari Ibu Bapa kita ditunda satu tarikh yang akan ditentukan nanti. Ini memandangkan kita belum diizinkan untuk beribadah di bangunan gereja. Namun kita berdoa pada tanggal itu, yaitu 20 hari bulan nanti, akan ada persembahan melalui video yang disediakan oleh pemimpin sel kanak-kanak di Gereja Kristus Domba Allah. Jadi doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, tolong doakan sekali lagi masyarakat PCC gereja kita, baik di Gereja Kristus Domba Allah pada tanggal 14 hari bulan, yaitu esok hari Isnin. Doakan supaya semua pemimpin kita dapat hadir mengikuti masyarakat ini. Dan untuk di Kunak, masyarakat PCC Kunak, itu pada tanggal 20 hari bulan, pada minggu yang akan datang lagi. Jadi doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik, terutama talian, sebab kita adakan masyarakat ini di atas talian. Doakan supaya semuanya lain dalam keadaan yang baik, dan semua pemimpin boleh mengikuti masyarakat ini. Saya kira itu siap pengumuman. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri.
Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Bersama-sama, Tuhan, kasihanilah kami dan tuliskanlah semua hukum ini di dalam hati kami. Saudara yang dikasih dalam Kristus, mari kita berdoa untuk pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa supaya mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, yang ikhlas untuk Allah, dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya, dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. 3 oknum sama keagungan, tak terbahagi kemuliaannya, Tuhan dan Allah yang tunggal, yang disembah dan dipuji selama-lamanya. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan, surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu, Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu
Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Saudara, kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan anak domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Saudara, kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, sekarang waktunya untuk mengidarkan perjamuan suci. Dan bagi mereka yang sudah ditetap, sila ambil tempat. Dan bagi anak-anak yang belum ditetap, minta supaya Bapak atau Ibu untuk mendoakan mereka. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bersama Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Dan sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu, sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Bersama jemaat kita katakan, sebagai umat pilihan, meninggikan janji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan, Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, kesukaan yang terbesar, berjalan bersamamu, Tuhan, seumur hidupku. Katakan lagi bersama.